Pemirsa, tim evakuasi menyelamatkan dua penambang Korea Selatan yang terjebak di dalam reruntuhan tambang Seng di wilayah Bonghua. Keduanya terjebak selama 9 hari di dalam tambang. Kedua penambang yang sempat terjebak tampak keluar dari tambang dengan berjalan setelah dievakuasi tim penyelamat. Kedua korban diselamatkan setelah terjebak sedalam 190 meter di reruntuhan tambang Seng di wilayah Bonghua. Keduanya mengonsumsi makanan instan dan bubuk kopi untuk bertahan hidup. Keduanya kini dalam kondisi stabil dan dirawat di rumah sakit. 10일 동안 너무 제가 아버지하고 하고 싶은 말이 많아서 수첩에다 좀 많이 적어놨거든요. 그래서 일단 제가 하는 일을 좀 뒤로 미루고 아버지하고 좀 시간을 좀 가져서 제가 하고 싶었던 말을 좀 다 하고 싶어요. 왜냐하면 그동안 아버지가 많이 무뚝뚝하셔갖고 제가 대화를 거의 못했거든요. 근데 일단은 제가 하고 싶었던 말 다 하고 싶고 또 아버지한테 듣고 싶었던 말도 다 듣고 싶고 지금 그런 시간을 빨리 갖고 싶어요. Sebuah pesawat komersial jatuh di Danau Victoria, Tanzania pada hari Minggu waktu setempat. Pesawat jatuh ketika berusaha mendarat dalam cuaca badai di sebuah bandara di Bukoba. Dibantu warga setempat, tim SAR berupaya mengevakuasi para korban dari Danau Victoria. 26 dari 43 orang yang berada di dalam pesawat milik maskapai penerbangan swasta terbesar di Tanzania itu berhasil diselamatkan. Pesawat lepas landas dari bandara kota Dar es Salaam dan jatuh saat akan sampai di bandara Bukoba. Cuaca buruk diduga menjadi penyebab jatuhnya pesawat. Hiyo ndege ikiwa kama mita 100 imepata taharuki kwa sababu ya hali ya hewa ilikuwa mbaya katika eneo letu, ilikuwa inanyesha, kwa hiyo ikatumbukia kwenye maji. Sasa hivi kila kitu kipo under control. Mkuu wa jeshi la uokoaji na zimamoto la mkoa wa Kagera yuko kwenye scene pamoja na vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Tunaendelea na uokozi wa hiyo ndege. Otoritas keamanan Spanyol telah menyita 32 ton marijuana di sebuah lokasi yang dirahasiakan. Puluhan kilogram barang haram itu ditemukan dalam berbagai tahap pengolahan. Pihak berwenang di Spanyol pada hari Sabtu mengatakan operasi penyitaan marijuana tersebut merupakan operasi terbesar. Sebanyak 32 ton tunas ganja ditemukan dalam berbagai tahap pemrosesan sebelum dijual di Spanyol, Belanda, Jerman, dan Belgia. Operation Jardins berlangsung sejak 27 Oktober di Toledo, Ciudad Real, Valencia, dan Asturias. Sekitar 32.370 kg ganja ditemukan dalam berbagai tahap pengolahan, termasuk sebagai tanaman kering di rumah kaca dan fasilitas khusus yang sudah dikemas dalam vakum dan siap untuk dijual. Badan Keamanan Sipil mengatakan jumlah obat-obatan haram itu setara dengan lebih dari 1 juta tanaman. 32 ton marijuana ini diproses dan dijual melalui jaringan lokasi yang kompleks. 20 orang termasuk 9 pria dan 11 wanita berusia antara 20 hingga 59 tahun ditahan. Pemirsa, demonstrasi anti pemerintah nasional berlanjut di Iran sejak hari Jumat di tengah peringatan pengambil alihan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran pada 1979.
Protes terjadi di kota Sahedan dan Kars di Provinsi Sistan dan Baluchistan yang telah dilanda kerusuhan selama berminggu-minggu. Rekaman video online dari media setempat menunjukkan para demonstran yang didominasi kaum muda melakukan long march di jalan-jalan. Beberapa di antara mereka ada yang melemparkan batu disertai letusan senjata yang terdengar dari arah belakang. Beberapa pengunjuk rasa tampak berlumuran darah, sementara aktivis menyebut beberapa demonstran ada yang terbunuh oleh pasukan keamanan. Namun kepastian seputar jumlah korban belum diumumkan pada media. Kantor berita IRNA yang dikelola pemerintah Iran juga melaporkan pengunjuk rasa membakar sebuah pos polisi di Kars dan menyerang kantor gubernur setempat. Demonstrasi telah mengguncang Iran selama 7 pekan sejak kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun setelah dia ditangkap oleh polisi moral di Teheran. Selain aksi protes menentang pemerintah dan ulama, Iran juga menjadi target serangan teroris. Penembakan di situs suci Zaserah di kota Shiraz menewaskan 15 orang. Duta Besar Iran untuk Indonesia meminta dukungan pemimpin Asia dan Pasifik untuk memerangi terorisme dan ekstremisme. Sejumlah korban serangan di Kompleks Shah Jarrah, situs tersuci kedua di Iran, menceritakan detik-detik ketika seorang pria bersenjata masuk ke dalam masjid dan mulai menembaki jamaah di Masjid Shah Jarrah. Media pemerintah Iran mengatakan sedikitnya 15 orang tewas dalam serangan di kota selatan Shiraz tersebut. Awalnya, pihak berwenang mengaitkan serangan itu dengan kehadiran pria bersenjata. سمت چپ درب ورودی حرم یه اتاقک هست رفتم داخل این اتاقک پناه گرفتم همزمان با من چند نفر دیگه از زوار اومدن اونجا همون موقع بود که دیگه این تروریست اومد و اون اتاقک رو بست به رگبار و خب تعدادی اونجا زخمی شدن چند نفری هم شهید شدن منم از ناحیه گردن اصابت گلوله قرار گرفتم. Rekaman yang dirilis oleh pihak berwenang menunjukkan pria bersenjata itu berjalan di dekat masjid dengan ransel besar, kemudian bergerak ke dalam dengan senapan serbu Kalashnikov. صدای تیراندازی دیگه خیلی زیاد شد. من فکر میکردم که از بیرون دارن بمب میزنن، نمیفهمیدم که این صداها داخل ذریعه، چون صداهای خیلی شدید و خیلی مهیب، خیلی وحشتناک بود. فقط بچه‌هامو توی گوشه نگه داشته بودم و فریاد میزدم، داد میزدم. Di Jakarta, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Azad mengutuk aksi penembakan sekaligus meminta dukungan pemimpin negara-negara Asia dan Pasifik. 15 korban tewas dan para korban luka adalah penduduk sipil. Dalam kaitan ini hingga sekarang 44 negara dunia telah menyampaikan kutukan dan posisi mereka. Dan kami berharap menyaksikan lebih banyak negara, khususnya di kawasan Asia dan Pasifik yang bersuara dan menyampaikan posisinya. Duta Besar Azad menambahkan, dalam dunia yang saling terhubung, ketidakamanan di satu negara dapat menimbulkan ketidakamanan di negara lain. Azad menambahkan, Iran siap bekerja sama dalam kerangka regional dan internasional untuk memerangi aksi terorisme, kekerasan, dan ekstremisme. Pemirsa, penduduk Kostroma pada hari Minggu membawa bunga ke lokasi kebakaran kafe di kota Kostroma, Rusia. Sebanyak 13 orang tewas dan pihak berwenang masih melanjutkan penyelidikan atas kebakaran itu. Pihak berwenang setempat mengatakan kebakaran hari Sabtu di kafe besar itu menewaskan 13 orang dan melukai 9 lainnya. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi 250 orang. Atap kafe dilaporkan runtuh saat kebakaran hingga menghanguskan area seluas 3.500 meter persegi. Petugas pemadam kebakaran menghabiskan waktu 5 jam untuk memerangi kobaran api. Sementara belasan penghuni yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran telah dievakuasi. Anggota Komite Investigasi Rusia terus bekerja di lokasi pada hari Minggu ketika penduduk setempat membawa bunga dan lilin.
Я сегодня ночь не спала. Это страшное событие для Костромы, я считаю. В такой смерти погибли люди. Это страшно. Я не могла просто остаться дома и не прийти сюда в этот момент. Berdasarkan keterangan saksi mata dan pihak keamanan, api meletup pada dini hari setelah seseorang tampaknya menggunakan pistol suar. Автоматическая пожарная сигнализация в заведении была установлена, но насколько сработала она или не сработала, покажет уже следствие. Seorang pria berusia 23 tahun telah ditahan dan dijadikan tersangka karena diduga menembakkan pistol suar. Direktur kafe juga ditahan. Sebelum kafe terbakar, saksi mata mengatakan sempat terjadi perkelahian. Namun pihak keamanan belum memastikan apakah peristiwa tersebut berkaitan dengan pria yang menembakkan pistol. Hari berkabung telah diumumkan di wilayah Kostroma pada 7 November. Kostroma merupakan kota tepi sungai berpenduduk 270.000 jiwa. Kota ini terletak sekitar 340 km di utara Moskow. Beralih ke dunia hiburan, pemirsa, kemeriahan ajang Rock and Roll Hall of Fame yang ke-37 digelar di Microsoft Theater di Los Angeles, Amerika Serikat. Sederet musisi senior mulai dari Duran Duran hingga Eminem berhasil menempatkan namanya dalam daftar musisi paling berpengaruh di dunia. Simon Le Bon, Nick Rhodes, Roger Taylor, dan John Taylor membuka gelaran Rock and Roll Hall of Fame 2022. Sebuah ajang penghargaan yang digelar untuk mengapresiasi sederet musisi dan artis yang telah memberi kontribusi besar dalam bisnis hiburan khususnya di Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Simon Le Bon berbicara mengenai bagaimana Duran Duran terus berjuang di tengah berbagai masalah yang mendera masing-masing personelnya, termasuk Simon Le Bon yang sempat didiagnosa mengalami kanker prostat stadium 4. Many families have experienced the slow burn of this disease, and of course we are no different. So I speak from the perspective of a family man, but with profound humility to the band. The greatest fans a group could have, and this exceptional accolade. Selain Duran-Duran, beberapa artis berpengaruh juga mendapatkan apresiasi, di antaranya Charlie Simon, Lionel Richie, Eminem, Eurythmics, Dolly Parton, Harry Belafonte, dan Judas Priest. Penganugerahan Rock and Roll Hall of Fame kali ini juga dimeriahkan oleh penampilan Duran Duran, Charlie Simmons, dan Lionel Richie yang berkolaborasi dengan Dave Grohl. Tak ketinggalan, penampilan Pat Benatar dan Annie Lennox dari Eurythmics menunjukkan bahwa mereka masih bisa bernyanyi dengan kekuatan luar biasa hingga usia 60-an. Hingga akhirnya kemeriahan Rock and Roll Hall of Fame yang ke-37 tahun ini ditutup dengan lagu Jolene yang dipopulerkan oleh ratu musik country Dolly Parton di tahun 1974 lalu. Ya pemirsa, meski pemindahan ibu kota baru dipersiapkan, namun pembangunan Jakarta sebagai mega city terus digiatkan. Salah satu fokusnya adalah sektor transportasi publik. Bagaimana agar transportasi di era mega city bisa bermanfaat bagi setiap warga Jakarta? Berikut liputan tim iNews. Inilah kawasan Sudirman, Jakarta Pusat sekitar pukul 10 pagi. Padatnya arus kendaraan pribadi tidak sebanding dengan jumlah bus-bus Transjakarta dengan rute Blok M Kota. Puluhan warga Jakarta dengan beragam usia dan keperluan setiap hari memenuhi halte Bundaran Senayan. Sulistiawati atau yang disapa Lilis adalah warga ibu kota Jakarta sejak kecil. Tepatnya dia tinggal di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Akuntan berusia 63 tahun ini sejak 5 tahun terakhir beralih ke transportasi publik seperti Transjakarta dan MRT untuk mencapai kantor atau sekedar menemui rekan-rekannya di pusat kota Jakarta. Kemacetan yang kian menjadi-jadi di Jakarta menjadi salah satu alasan utamanya untuk beralih ke transportasi publik. Namun lift di halte Transjakarta sejak lama sekedar pajangan alias tidak berfungsi. Belum lagi halte Transjakarta dan stasiun MRT di Bundaran Senayan yang tidak terintegrasi sehingga menyulitkan perjalanan warga lansia. Sebenarnya udah lumayan ya dibandingkan misalnya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya nggak berani naik public transport.
sekarang naik public transport is liberating untuk orang-orang seusia saya, karena kita udah nggak tergantung supir, terus kita juga nggak bingung cari parkir. Memang masalahnya tuh yang di detailnya itu, jadi seperti lift tuh ada, tapi liftnya ada yang mati, ada yang jalan. Itu problem untuk banyak orang yang memang nggak bisa jalan, itu problem. Terus udah gitu tangganya, terutama Transjakarta itu panjang dan ada juga yang tangganya yang tinggi sekali. Nah sekarang yang menghubungkan Transjakarta dengan MRT itu kalau yang terintegrasi lumayan lah. Tapi kalau yang belum, seperti stasiun ini, itu dari sana, dari stasiun Transjakarta ke stasiun MRT-nya tuh kira-kira 500 meter. Kalau kita jalan normal masih oke, tapi kalau lansia yang pakai tongkat itu akan kesulitan. Terus udah gitu, belum kalau hujan. Kalau hujan deras, kita kan nggak mungkin nunggu di tangga. Nanti kalau tangganya kapasitasnya melebihi ini, ambruk gimana, lebih problem lagi gitu loh. Itu aja sih sebenarnya, tapi perbaikan yang dicapai lumayan dibandingkan 5 tahun lalu. Jakarta sebagai megacity sejatinya telah direncanakan sejak 2012 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo. Selain Jakarta, sejumlah ibu kota di Asia Tenggara seperti Bangkok dan Manila juga menjadi proyek besar megacity dengan pendanaan luar negeri seperti World Bank di samping pendanaan APBN. Soal transportasi Transjakarta dan MRT, Elisa menilai aksesibilitas bagi lansia seharusnya dipikirkan sejak awal supaya tidak menyulitkan warga lansia, termasuk lift yang tidak berfungsi di sejumlah halte dan stasiun yang tidak terintegrasi. Seharusnya hal yang seperti itu adalah sesuatu yang bisa direncanakan dari awal dan tidak terjadi. Apalagi baik Transjakarta dan PT MRT Jakarta itu keduanya adalah BUMD di bawah pemerintah provinsi yang bisa dengan mudah dikoordinasikan di bawah Dinas Perhubungan ataupun di bawah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kenapa dia tidak terintegrasi gitu. Itu sebetulnya sangat disayangkan sekali ya. Memang 3-4 tahun belakang ini memang kampanye transportasi Jakarta kan menekankan pada integrasi. Jadi ya kedepannya untungnya ada beberapa infrastruktur baru kan ya, kayak MRT yang tahap berikutnya maupun yang East West. Nah itu seharusnya sudah lebih baik dan belajar dari yang sebelumnya agar lebih integratif, terutama mengenai soal aksesnya. Tim iNews menemui Corporate Secretary PT Transportasi Jakarta, Anang Rizkaninur, untuk menanyakan konsep transportasi yang ramah lansia dan terintegrasi. Nanti akan ada lift masuk ke stasiun MRT di Bundaran HI. Di Cawang Cikoko nanti akan terintegrasi dengan LRT dan KCI. Di Juanda nanti akan terintegrasi dengan KCI. Jadi itu upaya kita. Nah, supaya ini bisa friendly atau bisa ramah terhadap lansia, maka di sini dibangunlah ada lift, ada juga eskalator yang bisa kita dimanfaatkan oleh lansia. Selain itu, ketika proses membangun, kita itu berkonsultasi dengan komunitas disabilitas juga lansia, lalu mereka juga memberikan masukan setelah kita masukan-masukan dari mereka, maka kita perbaiki sehingga mereka pun bisa memberikan atau merasakan kenyamanan di halte-halte kita. Badan Pusat Statistik memproyeksikan penduduk lansia di Jakarta meningkat setiap tahunnya. Pada 2020, jumlah lansia di Jakarta tercatat 942,8 ribu jiwa. Jumlah ini diproyeksikan naik menjadi 998,39 ribu jiwa dan menjadi 1,05 juta jiwa pada 2022. BPS menilai pemerintah perlu membuat perencanaan agar lansia di ibu kota menjadi sehat dan produktif. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemerintah Kota Makassar terus mengembangkan program lorong wisata di 14 kecamatan untuk membantu mendongkrak perekonomian warga. Hal ini turut membantu Kota Makassar mengalami deflasi sebesar 0,11%.
Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto terus membuat program unggulan untuk masyarakat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satunya program Lorong Wisata atau Longwis yang telah terbentuk di 14 kecamatan. Program Lorong Wisata diyakini dapat mendongkrak perekonomian warga karena memiliki beragam konten, mulai dari bank sampah, pembinaan UMKM, pembinaan kaum milenial, dan komoditi pangan yang meliputi budidaya ikan, lobster, padi, dan berbagai jenis tanaman sayur-sayuran hidroponik. Sejumlah tamu penting dari mancanegara sempat berkunjung melihat program Lorong Wisata unggulan. Di awal bulan November saja, pemerintah Kota Makassar telah memiliki sebanyak 1.096 lorong wisata dari target 1.000. Masyarakat Kota Makassar kini berlomba-lomba membuat lorong wisata unik untuk menambah penghasilan. Sekarang kan yang 14 ini saya sudah mulai konektivitaskan dengan bagaimana orang datang. Saya sudah punya kebijakan bahwa SKPD setiap minggu rapatnya di lorong. Nah, maka mereka akan beli kopi di situ, beli kue di situ, UMKM dia beli, dia makan di situ, dia minum jus pak choy di situ. Jadi uangnya di situ. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, program Lorong Wisata mampu menekan inflasi dan meningkatkan deflasi atau penurunan harga-harga barang sebesar 0,11% di bulan November. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.